Mulai pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Wa idza qila, wa idza dan apabila dan jika boleh. Qila dikatakan, qila dikatakan. Lahum kepada mereka, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah, kalian ikutilah, karena ada wawu dan alifnya ini maka jamak. Kalian ikutilah ma anzalallahu, apa-apa yang Allah turunkan. Lafal Allah bunyinya hu, berarti menjadi subjek. Apa-apa yang Allah turunkan. Qalu mereka berkata, qalu mereka berkata, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah telah turunkan. Qalu mereka menjawab, mereka berkata, bal nattabi'u, bal tetapi nattabi'u kami mengikuti. Jadi kalimat nattabi'u ini satu kata dengan kalimat ittabi'u yang ini. Kami mengikuti ma alfaina, ma apa saja, alfaina yang apa artinya alfaina? Iya, didapati, yang ditemukan. Ma alfaina, apa yang kami temukan, apa yang kami dapati. Alaihi, atasnya. Kami dapati aba'ana, nenek moyang kami. Atau aba itu berasal dari kalimat abu. Abu itu artinya apa? Bapak. Bapak kami, maksudnya nenek moyang ke atas. Awalau kana, awalau itu ada berapa kata? Awalau ada berapa, Pak? Ada 3, a, wa, dan lau.
Dan apakah laukana jikalau ada abauhum nenek moyang mereka. Nenek moyang itu bukan terus harus nenek itu enggak. Abau itu maksudnya keturunan tapi yang ke atas. La ya'qiluna, mereka tidak berfikir, berasal dari kalimat aqala. La ya'qiluna, mereka tidak berfikir syai'an sedikit pun. Wala yahtaduna, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Saya ulangi lagi ya. Wa idza qila, dan jika dikatakan lahum pada mereka, ittabi'u, ikutilah kalian ma anzalallahu, apa-apa yang Allah telah turunkan. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u, bahkan atau tetapi, nattabi'u, kami mengikuti ma alfaina, apa-apa yang kami dapati, alaihi, atasnya, atas ma itu, kami dapati aba'ana, dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, dan apakah jikalau aba'uhum, nenek moyang mereka, la ya'qiluna syai'a, mereka tidak berfikir sedikit pun, wala yahtaduna, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka tidak mendapat petunjuk. Coba diulangi lagi langsung terjemahnya bareng-bareng. Dan jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah telah turunkan, mereka berkata, tetapi kami mengikuti apa-apa yang kami dapati atasnya dari nenek moyang kami. Dan apakah jikalau ada nenek moyang mereka, mereka tidak berfikir sedikit pun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Wa masalul ladzina kafaru, wa masalu, dan apa Pak? Dan perumpamaan, dulu sudah pernah nih ya. Wa masalu, dan perumpamaan, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Perumpamaan orang-orang yang kafir. Kamasali, seperti perumpamaan. Kalau tadi bunyinya masalu, sekarang masali. Ya, dibaca masali karena ada ka. Ka itu huruf apa? Huruf jar. Perumpamaan orang-orang kafir itu seperti perumpamaan alladzi, orang yang, yanaiku, ini fi'il juga ini, berasal dari kalimat na'ako, orang yang apa ya, gembala, orang yang ngangon, yang gembala.
Bima la yasma'u, bima dengan apa-apa atau sebab apa-apa, la yasma'u yang ia tidak mendengar, illa du'aan, kecuali doa, da'a atau panggilan, wanidaan dan panggilan. Duaan dan nida itu hampir sama. Kalau misalnya ada kalimat ya ayyuha itu maksudnya apa? Ya ayyuha itu kan apa? Panggilan. Itu huruf nida namanya. Kalau doa, da'a, dakwah itu apa artinya? Manggil juga, ngajak ya. Illa du'aan, kecuali ajakan, wanidaan dan panggilan. Ya, ini maksudnya apa? Perumpamaan orang-orang kafir itu seperti perumpamaan orang yang sedang apa? Orang yang sedang menggembala. Mereka atau dia tidak akan mendengar apapun kecuali duaan, kecuali ajakan, wanidaan dan kecuali panggilan. Maksudnya apa itu, Pak? Orang yang sedang dalam hatinya kafir, itu kan kalau disebutkan di ayat sebelumnya, itu kan innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun. Nah, jadi orang yang kafir benar-benar kafir itu memang dalam hatinya sudah terkunci. Sehingga dalam mengajak dia menjadi mukmin atau mengajak mereka untuk meninggalkan kekafiran itu laksana orang yang sedang mengembala. Orang mengembala itu yang dikembala misalnya kambing, Pak. Kambing itu bisa nurut kalau apa? Ada kata-kata tertentu yang diucapkan oleh penggembala itu terhadap kambingnya. Ketika ucapan yang lain, maka kambingnya tidak akan ngaruh. Contohnya panggilan-panggilan apa? Orang ngangon bebek. Orang ngangon bebek nih, Pak. Pastikan orang yang bebek itu punya suara-suara yang khas yang dipahami oleh bebeknya itu. Ini maksudnya apa? Dalam hal mengajak orang kafir untuk meninggalkan kekafiran itu pasti punya cara-cara tertentu. Tidak bisa mereka terus kemudian dibacakan Al-Quran, gitu ya? Dibacakan Al-Quran, terus kemudian mereka dipaksa untuk percaya, nggak bisa. Tiap hari mendengarkan azan. Orang mohon maaf yang orang-orang non muslim yang rumahnya dekat masjid itu tiap hari dengerin apa? Azan. Tapi mereka terus kemudian mereka tergugah misalnya sholat enggak. Jadi ada apa? La yasma'u illa du'aan wa nidaan. Ada cara-cara tertentu, mungkin dengan berdebat, mungkin dengan argumen, mungkin dengan contoh yang baik, macam-macam. Ini du'aan wanita, ajakan yang khas, ajakan yang cocok, ajakan yang penuh dengan hikmah. Gitu. Makanya kan sampai kalau ada orang muslim yang murtad, pasti alasannya kenapa, Pak? Ada muslim murtad, pasti alasannya apa? Pasti alasannya ekonomi, alasannya pernikahan, alasan-alasan duniawi. Tapi sebaliknya, kalau ada orang non-muslim masuk Islam, pasti alasannya apa? Hidayah. Jadi la yasma'u illa du'a wa nida'a.
Summum bukmun umyung fahum la yaqilun. Summun mereka, ayo summun apa summun? Summun mereka tuli, bukmun mereka mesti kalau di sini bulat-bulat ya. Summun mereka tuli, bukmun mereka bisu, umyun mereka buta. Jadi tuli, bisu, buta. Karena sudah disebutkan di ayat sebelumnya itu. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawat. Fahum la yaqilun. Fahum maka mereka la yaqiluna, mereka tidak apa? Tidak berakal, tidak berpikir. Apa sih Pak bedanya antara la yatafakkarun dengan la yaqilun? La yatafakkarun mereka tidak berpikir. Kalau la yaqilun tidak berpikir. Kira-kira bedanya apa itu Pak? Dengan menggunakan kalimat yang berbeda. Bunyinya udah pasti. Gitu. Jadi sampai diibaratkan kalau menggunakan kalimat la yatafakkarun itu orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya untuk belajar. Pakainya bukan yakfirun atau jadi yafkurun bukan, tapi yatafakkarun. Tafakkaro yatafakkaru. Menggunakan akal untuk berulang-ulang untuk memikirkan. Tapi kalau la yaqilun tidak mau menggunakan akalnya sama sekali. Iya. Baru sekali ikut belajar udah nyerah aja, udah nyerah, ini susah ya. Akhirnya nggak jadi belajar. Nggak mau mikirin. Summum bukmun umyung fahum la yaqilun. Ulangi lagi ya terjemahnya. Wa masalul ladzina, dan perumpamaan alladzina, orang-orang yang kafaru, yang kafir. Kamasali, seperti perumpamaan alladzi yan'iku, orang yang yan'iku, yang menggembala, bima la yasma'u, dengan apa-apa, la yasma'u, yang tidak mendengar, illa du'aan, kecuali ajakan, wanidaan, dan panggilan. Summun mereka tuli, bukmun mereka bisu, umyun mereka buta. Fahum la yaqilun, maka mereka tidak berpikir. Ulangi lagi dari awal langsung terjemahnya. Dan wa idza qila, langsung, dan jika dikatakan pada mereka ikutilah apa-apa yang Allah turunkan, mereka berkata, tetapi kami mengikuti apa-apa yang kami dapati atasnya oleh nenek moyang kami. Dan apakah jikalau ada nenek moyang mereka, mereka tidak berpikir sedikit pun, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Langsung. Dan perumpamaan orang-orang yang telah kafir seperti perumpamaan orang yang menggembala dengan apa-apa yang ia tidak mendengar kecuali ajakan dan panggilan. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak berpikir. Bisa ya Pak ya? Bisa, kalau berjamaah bisa. Bentar satu-satu. Ya, nggak apa-apa, ayo. Berjamaah lebih baik ya Pak ya. Berjamaah lebih baik daripada sendiri.
Pahalanya lebih banyak berjamaah daripada sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu, makanlah. Ya, ada perintah makan lagi. Kemarin sudah, sekarang ada perintah makan lagi. Makanlah kalian. Iya, jadi perintah makan itu nggak cuma sekali. Kulu, makanlah. Karena ada wawu alif, maka ini jamak. Iya, bukan makan-makan lah, maksudnya kalian makanlah. Beda loh, makanlah sama makan-makanlah itu beda loh. Iya. Orang-orang yang beriman, makanlah kalian min thayyibati ma. Nih, kalau menerjemahkan min thayyibati ma, langsung ke ma-nya. Karena thayyibati ma ini di maknanya dijadiin satu. Ya. Min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ya, kalau ayat yang lain bunyinya bukan min thayyibati tapi halalan thayyibah, ada kalimat halalnya. Makanlah kalian dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan kepada kalian. Washkuru, dan bersyukurlah kalian. Washkuru, dan bersyukurlah kalian. Ada kaliannya karena ada wawu dan alif. Wawu dan alif ini. Bersyukurlah kalian lillahi, kepada Allah. Kalimat washkuru selalu diikuti dengan kalimat li. Misalnya ada ayat yang lain bunyinya wadhkuruni adzkurkum washkuru li, ada linya. Bukan washkuruni tapi washkuru li. Ini juga begitu, washkuru lillah, bukan washkuru ilallah. Ya. Karena kalimat syukur itu selalu dibarengi dengan kalimat li. Washkuru, dan bersyukurlah kalian lillahi, kepada Allah. In kuntum, jika kalian, in kuntum, jika kalian iyyahu ta'budun. Ini dalam menerjemahkan kalimat ta'budun didahulukan. In kuntum, jika kalian adalah ta'buduna, kalian menyembah iyyahu, hanya kepadanya. Nya apa, Pak? Jadi hu itu yang dimaksud adalah lillah tadi. Jadi hu iyyahu ini yang dimaksud di sini. Jadi makan ya dibarengi dengan perintah bersyukur, dibarengi dengan perintah ibadah. Gitu ya, Pak. Jadi kalau kita makan itu harus ada azam atau niat untuk mengkaitkan makan itu dengan ibadah. Jangan cuma makan, maksudnya makan, makanya terus kemudian Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi makanan atau minuman itu harus dikaitkan dengan ibadah. Itu ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah min thayyibati ma, dari yang baik-baik
ma apa saja rozaknakum yang kami telah rizkikan kum kepada kalian, washkuru dan bersyukurlah kalian lillahi kepada Allah, in kuntum jika kalian adalah iyyahu hanya kepadanya, ta'buduna kalian beribadah. Boleh dibalik, in kuntum jika kalian adalah beribadah iyyahu hanya kepadanya, iyyahu hanya kepadanya. Nah, tadi ada perintah untuk makan makanan yang thayyibat, yang halalan thayyibat, halalan thayyib, ya, yang halal yang baik. Kalau dalam ayat ini perintah makan yang baik-baik, yang thayyibat. Nah, sekarang terus kemudian dijelaskan yang haram yang mana. Ini menjelaskan yang haram. Nanti dalam memahaminya berarti selain ini itu dihukumi halal. Innama harrama, sesungguhnya harrama dia hanya mengharamkan. Yang menunjukkan kalimat hanya yang mana, Pak? Yaitu kalimat ma di sini. Soalnya kalau tidak ada ma, maka nggak boleh tuh. Karena inna itu setelahnya harus berupa isim. Padahal harroma itu isim apa fi'il? Harroma, fi'il itu. Makanya tadi yang saya kotakin semua itu semuanya fi'il, Pak. Nanti kita bahas. Ini sengaja ini saya kotakin semua itu semuanya fi'il nanti. Sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan alaikum atas kalian. Mengharamkan apa? Al-maitata. Al-maitata berasal dari kalimat mata yamutu, maut, mayit. Bedanya apa, Pak? Ada mati, mautun, ada mayit. Mayit itu orangnya, barangnya. Kalau maut, peristiwanya atau keadaannya. Kalau ada tak marbutohnya, al-maitata. Ya. Kalau kita sholat mayit, kalau mayitnya perempuan itu apa? Usolli ala hadhil maitati. Maitati atau mayitati? Maitati atau mayitati? Kalau kita bacanya maitati, maka yang di depan kita itu bangke. Tapi kalau mayitati itu orang wanita yang mati. Nah, sekarang orang yang mati itu bangke bukan? Mau ngomong bangke yang manusia. Repot. Jadi harus dibedakan antara kalimat mayyitati, mayyit, mayyitun sama mayyitatun. Kalau kalimatnya kan, kalau mayyitun mayyitun ada mayyitatun. Kalau ini laki-laki, kalau ini perempuan, mayyit. Kalau maita, maitata tadi, maitatun, itu istilah untuk hewan yang halal, hewan yang halal dulu, hewan yang halal yang mati tidak dengan cara disembelih. Coba ya,
Istilah al-maitata itu hewan yang mati tidak dengan disembelih. Kalau ada hewan misalnya sapi matinya dengan cara disembelih, maitata bukan? Bukan. Gitu Pak. Tapi kalau justru ada sapi mati dengan sendirinya, nggak disembelih, justru itu disebut al-maitata. Makanya itu dulu orang jahiliyah itu protes. Kenapa kalau dibunuh orang, disembelih malah halal, giliran mati dengan sendirinya, berarti yang nyabut nyawanya itu Allah, malah haram. Ya kan Pak? Ada ayam mati dengan sendirinya. Itu menurut mereka itu yang nyabut nyawanya Allah Tuhan, tapi malah haram. Tapi giliran dipotong oleh manusia, disembelih malah halal. Itu menunjukkan kalau halal dan haramnya hewan itu ya ada syariatnya. Gitu. Al-maitata, bangkai, waddama dan apa dam, bayar dam, darah. Kalau dijamakkan bunyinya menjadi ad-dima, ya, ad-dima itu. Walahmal khinziri, walahma dan daging, al khinziri, digabung itu ya, walahmal khinzir dan daging babi, khinzir. Dia sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan bangkai, darah, daging babi. Wa ma uhilla, dan apa-apa, apa itu berarti apa? Binatang. Enggak semuanya ya Pak, ntar apa-apa manusia. Repot. Dan binatang apa saja, uhilla yang disembelih, uhilla yang disembelih, yang disembelih bihi dengannya, dengan ma itu, li ghairillahi, karena selain Allah, apa saja yang disembelih atau hewan apa saja, berarti yang halal apa yang haram? Hewan yang halal yang disembelih tapi li ghairillah. Ini maksudnya apa Pak? Ada kalimat wa ma uhilla li ghairillahi bihi, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu ada dua. Nanti boleh dicari itu. Ada. Satunya lagi ada. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, bihinya di akhir. Kalau ini wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu maknanya beda. Kalau di ayat ini wa ma uhilla bihi li ghairillah, maksudnya apa? Hewan yang disembelih itu tidak mengucapkan nama Allah, gitu. Kalau bihinya di akhir, tujuannya. Jadi ada ya Pak, hewan disembelih, awal hukumnya halal karena disembelih, tapi terus kemudian tujuannya, misalnya untuk apa namanya, sajen atau apalah namanya misalnya gitu ya, dipersembahkan untuk makhluk, untuk selain Allah, untuk dituhankan apa bagaimana lah gitu. Itu kalau menggunakan kalimat bihinya di akhir. Kalau ini bihinya didahulukan. Kalau bihinya didahulukan, maka yang dimaksud adalah penyembelihannya. Penyembelihannya yang tidak sah. Jadi ada hewan
yang disembelih, tapi cara penyembelihannya yang salah. Jadi kalau kita buka fikihnya itu, orang menyembelih itu rukunnya apa saja, Pak? Menyembelih hewan itu rukunnya apa saja? Dia kan pertama menyebut nama Allah. Jadi itu harus itu. Nah ini ada orang yang menyembelih hewan tapi tidak menyebut nama Allah. Tapi malah justru yang disebut apa? Yang lain. Gitu. Tapi itu nanti ada perbedaan pendapat. Nah kalau misalnya yang disembelih itu ayam ribuan gimana? Misalnya dalam satu ruangan itu kalau orang di pemotongan ayam itu kan satu apa Pak? Satu tempat itu kan ribuan hewan itu. Itu nanti penjelasannya ada di perbedaan pendapat kaitannya tentang pemotongan hewan menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, Maliki. Nah, itu nanti perbedaan pendapat. Ada yang mewajibkan satu persatu harus mengucapkan nama Allah dengan baca bismillah itu. Ada yang bisa dijamak, diniatkan satu niat. Bismillahirrahmanirrahim, saya menyembelih semua hewan yang ada di sini. Tinggal potong, bas. Ada yang membolehkan. Sama halnya ketika kalau kayak kita puasa nih Pak, puasa Ramadan, kan memang ada yang mensyariatkan niat puasa itu langsung sebulan, ada yang membolehkan atau mengharuskan niat puasa itu setiap hari. Gitu. Ketika orang niat puasa 1 bulan langsung, maka boleh nggak bagi wanita? Bagi wanita nih yang masih muda-muda, wanita niat 1 bulan langsung penuh, kan nggak boleh kan pasti dia akan apa? Pasti dia akan ketemu haid. Tuh, permasalahannya nanti di situ. Yang diharamkan lagi apa? Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan apa saja atau hewan halal apa saja uhilla yang disembelih, yang dipotong bihi dengannya li ghairillahi karena selain Allah. Famanidturra, faman maka barang siapa idturra yang dalam keadaan terpaksa, ghairu baghin dengan tanpa berlebih, ya, ghairu baghin tanpa berlebihan, wala adin dan tanpa adin itu tanpa ada pembatasnya, sengaja. Fala isma alaihi maka tidak ada dosa alaihi atasnya. Maksudnya apa ini Pak? Barang siapa dalam keadaan terpaksa, iturra, dalam keadaan darurat, terpaksa, ghairu baghin wala adin, syaratnya 2. Dalam keadaan terpaksa itu ghairu baghin wala adin. Ghairu baghin tanpa apa? Tanpa berlebih, wala adin dan tanpa melampaui batas. Fala isma alaihi maka tidak ada dosa alaihi atasnya. Maksudnya apa? Dalam keadaan terpaksa itu ya jangan mentang-mentang diperbolehkan terus kemudian makannya sekenyangnya, itu enggak. Misalnya kayak tadi yang diharamkan, daging babi. Daging babi kan diharamkan, sepakat lah ya. Tapi ketika orang dalam kondisi terpaksa ya jangan makan daging babi terus kemudian sampai sampai kekenyangan. Maksudnya ya ya secukupnya, hanya batasannya dia hanya untuk kalau orang bilang ganjil perut lah, untuk supaya tidak mati dalam kondisi itu, tidak mati gitu aja. Fala isma alaihi. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurur rahim,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Rahimun, lagi Maha Penyayang. Diulangi lagi ya. Innama harrama alaikum, innama harrama, sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan alaikum atas kalian al-maitata, bangkai, waddama, dan darah, walahmal khinziri, dan daging babi. Nanti selain apa yang disebutkan di sini, selama tidak ada yang ayat atau dalil atau hadis yang mengharamkan, maka dihukumi boleh. Gitu enggak, Pak? Ya, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Jadi Allah itu menciptakan semuanya itu untuk kalian. Diciptakan. Berarti dalam kondisi pada awalnya boleh. Maka sesuatu yang boleh ini nanti akan berubah menjadi tidak boleh, menjadi haram apabila ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau ada ini, makanya dalam peraturan hukum itu ya yang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya karena yang ketika ada peraturan ini tidak boleh, baru tidak boleh. Selama tidak ada yang melarang, berarti dihukumi apa? Boleh. Nah permasalahan kita nggak tahu, ilmu kita nggak cukup. Ini boleh apa enggak? Ini boleh apa enggak? Nah, kalau orang ngertiin atau memahami ayat ini dengan apa adanya kan, yang diharamkan kan dagingnya, misalnya daging babi. Karena di sini bunyinya apa? Walahmal khinzir, daging apa? Babi. Nah, jangan mengatakan, oh berarti kulitnya boleh, minyaknya boleh, jangan gitu. Nah, itu nanti pemahamannya ada di ilmu usul fikih. Ketika disebutkan satu, bagaimana dengan yang lainnya? Kalau di sini disebut darah, maksudnya darah apa? Apakah semua darah itu kemudian diharamkan? Atau hanya darah-darah tertentu saja? Darah, ya, Pak. Misalnya darah yang diharamkan itu darah yang apa? Darah yang mengalir kan? Justru yang mengalir kan? Mengalir. Nah, jangan terus kemudian langsung disimpulkan, oh berarti beku boleh, Pak. Akhirnya darah dibekukan. Jangan. Akhirnya ada hal-hal kaitannya tentang halal haramnya sebuah makanan harus disepakati. Makanya terus kemudian ini hukum umumnya. Umumnya dari sini. Nanti kemudian ada penjelasan-penjelasan lain, mungkin dari hadis atau mungkin bahkan dari apa? Dari ijma'ul ulama. Walahmal khinziri, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih bihi dengannya li ghairillahi, karena selain Allah. Famanidh turra, maka barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, ghairu bagin, dengan tanpa sengaja, wala adin, dan tanpa melampaui batas, berlebihan, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa alaihi atasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Yuk diterjemahkan satu-satu ya. Dari mulai wa idza qila. Dari depan dulu deh. Ayo. Dari Pak Ketua DKM dulu. Ayo, wa idza qila. Ya. Makanya saya langsung nyuruh satu-satu, begitu datang langsung saya suruh satu-satu. Ya siapa suruh terlambat ya. Ayo. Ayo wa idza, langsung terjemahnya boleh, Pak. Dan jika tetapi kami mengikuti
Mm-mm. Iya. Dan apakah jikalau moyang mereka, ya, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Dah lulus. Ayo, wa masalu. Mm-mm. Ia mendengar kecuali ia tidaklah berpikir, maka mereka tidak berpikir. Ayo lanjut, belakangnya kemana dulu? Ayo. Mm-mm. Cool. Makanlah dari yang baik-baik, apa-apa yang kami. Mm-mm. Dan mm-mm. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kepadanya. Jika kalian hanya menyembah Allah kepadanya. Lanjut. Ayo. Innama harrama. Mm-mm. Dia hanya mengharamkan, betul. Mm-mm. Mm-mm. Li ghairillahi, karena selain Allah. Terus maka mm-mm. Ghairu bagin, dengan tanpa sengaja, bagin wala adin, dan tanpa berlebih. Melampaui batas, berlebih, sama. Terus fala isma alaihi, maka tidak ada isma, apa? Dosa atasnya. Terus sesungguhnya mm-mm, lagi maha penyayang, lagi maha penyayang. Lagi-lagi. Wa idza qila, ya Pak. Pak siapa dulu? Pak Arif. Ya. Mm-mm. Jikalau nenek moyang mereka, mereka tidak sedikit pun, dan mereka tidak mendapatkan hidayah, petunjuk. Lanjut Pak. Wa masalu. Mm-mm. Ingkar, kafir, betul. Seperti mm-mm,
ajakan ya, duaan ajakan. Mm -mm. Mm -mm. Ya, mereka tidak berakal, tidak berpikir. Ayo Pak, lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu. Mm-mm. Kulu, bukan katakan, kulu pakai kaf. Suruh makan, bukan suruh berkata ini Pak. Kami, mm-mm, bersyukurlah ya, ini karena perintah. Mm-mm. Jika kuntum, kalian adalah hanya kepadanya kalian beribadah. Lanjut. Pak. Sesungguhnya dia mengharamkan. Mm-mm. Al-maitata bangkai, wadama dan darah, walakmal khinzir, betul, wa ma'uhilla dan apa yang disembelih bihi dengannya, ya dengannya li ghairillahi, karena selain Allah. Lanjut. Famanid turra, ghairu bagin, dengan tanpa sengaja, wala adin, dan tanpa berlebihan, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa alaihi, baginya atau atasnya. Lanjut. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurur rahim, pengampun lagi maha penyayang. Takut ngambek sekalian Pak, takut ngambek nggak disuruh, kok saya nggak disuruh. Ya sekalian aja Pak ini. Ayo Pak. Dan jika mm-mm, ya, mm-mm, 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 mm-mm. Awalau kana, mm-mm, mm-mm, syai'an, mm-mm. Nah, kalau yang ini Pak, ya lanjut. Mana nih? Siapa dulu? Ratna, mana Ratna? Ya, wa masalu, dan mana nih? Mm-mm. Bukan, nggak pakai na, kama salil ladzi.
Mm-mm. Sumun. Mm-mm. Bukmun mereka. Ya. Mm-mm. Maka mereka tidak berpikir. Ayo, biar adil semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Tak buduna kalian beribadah. Lanjut. Terakhir. Mm-mm. Mm-mm. Ayo, alaikum atas kalian, betul. Mm-mm. Waddama dan darah. Al khinziri. Nggak usah nunjuk tangannya kalau baby. Ya, giliran khinjir langsung nunjuk temennya lagi. Jangan. Ayo lanjut. Wama uhilla dan apa-apa li ghairillahi, betul. Famanid turra. Mm-mm. Ghaira bagin, dengan tanpa sengaja, wala adin dan tidak tidak melampaui batas atau tidak berlebihan. Fala isma alaihi. Innallaha, iya, pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Tuh, mantap udah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kotakin ini yang fi'il, ya Pak ya, yang saya kotakin ini fi'il semua. Berarti nanti yang tidak dikotakin bisa jadi isim, bisa jadi huruf, gitu ya. Nah, sekarang yang dikotakin dulu dah. Pertama adalah kila. Kila. Kila itu berarti fi'il apa? Fi'il madhi. Taunya dari mana, Pak? Taunya adalah huruf terakhirnya fathah. Jadi huruf terakhirnya fathah ini. Ini menandakan kalau dia fi'il madhi. Sekarang yang berikutnya ittabi'u. Fi'il apa? Ittabi'u. Amr. Ya, ittabi'u fi'il amr. Karena tadi maknanya apa? Ittabi'u. Perintah kan? Ikuti lah. Ada lahnya itu berarti perintah. Karena perintahnya ini untuk jamak, karena diakhiri dengan wawu alif, maka ittabi'u itu namanya fi'il amr. Amar. Berikutnya anzala. Anzala, fi'il apa, Bet? Fi'il madhi, taunya dari mana? Huruf terakhirnya fathah. Berarti anzala ini fi'il madhi. Qalu. Kalimat ini berakhiran wawu dan alif, ya, berakhir wawu dan alif, ini menunjukkan pelakunya jamak. Nah, kalau berakhiran wawu dan alif itu antara fi'il madhi atau fi'il amr, antara dua itu.
Karena ini qalu dengan ittabi'u, kan dua-duanya berakhiran apa Pak? Berakhiran wawu dan alif. Ini antara fi'il amr atau fi'il madi. Nah, ini nanti caranya bagaimana taunya apakah itu amr atau fi'il madi. Nah, taunya kalau fi'il amr pasti nanti ketika dirubah menjadi fi'il mudhari' dia pas, cocok. Karena perubahan fi'il amr itu perubahan dari bentuk fi'il mudhari'. Contohnya nih, contohnya mungkin pernah saya sampaikan. Contoh misalnya ada kalimat ya lamu. Artinya apa ya lamu? Alima kan mengetahui. Kalau ada ya-nya berarti dia mengetahui, gitu ya. Sekarang dirubah ketahuilah menjadi perintah. Caranya yang pertama, caranya adalah ya-nya dihilangkan. Ya-nya dihilangkan. Nah, kalau ya dihilangkan berarti ainnya berubah menjadi ain begini. Terus huruf terakhir disukunkan, dimatikan. Bisa terbaca nggak Pak? Bisa terbaca nggak? Kalau nggak bisa terbaca, ditambahi hamzah. Alif apa hamzah? Alif apa hamzah? Hamzah wasol. Apa? Hamzah wasol. Nah, 1, 2, 3 huruf ketiganya fathah, maka ini kasroh. Apa bacaannya? I'lam. Kalau berakhiran sukun yang diperintah cuma satu, tunggal. Tinggal diganti dengan ditambahi wawu alif. Berarti i'la tambahi wawu alif. Harokatnya samain. La karena wawunya mati, memnya dihidupkan. I'lamu. Nah, i'lamu tadi berasal dari fi'il mudhari', maka walaupun dia berakhiran wawu alif, maka disebut fi'il amr. Nah, sekarang fi'il madinya apa? Apa? Alima. Alima itu ukuran kertas ya, alima. Alima. Kalau berakhiran fathah berarti satu orang, gitu ya. Sekarang supaya menjadi jamak bagaimana? Ditambahi dengan wawu dan alif, ditambahi dengan wawu dan alif. Karena wawunya sukun, maka fathahnya diganti dengan dhamma. Alimu. Sekarang kalimat alimu berakhiran wawu dan alif. Kalimat i'lamu berakhiran wawu dan alif. Sama-sama wawu dan alif. Kalau yang atas dinamakan fi'il madhi, yang bawah dinamakan fi'il amr. Nah, sama-sama wawu alif. Gimana caranya untuk mengetahui apakah itu madhi atau amr? Caranya ya tadi, kalau fi'il amr itu perubahan dari bentuk fi'il mudhari'. Makanya ketika kalimat alimu saya tambah ya misalnya, bisa dibaca enggak? Misalnya ini misalnya ditambahi dengan ya. Enggak sesuai kan Pak? Enggak sesuai. Tapi giliran fi'il amr misalnya gitu ya, ditambah dengan ya, tadi sukun ya. Nah, kan ini kan fi'il mudhari'nya kan tanpa wawu alif. Ya lamu. Itu. Contoh lagi, contoh. Apa ya fi'il? Misalnya ada kalimat ya budu. Apa artinya? Abadah itu berarti beribadah, menyembah.
Kalau awalannya ya berarti dia menyembah, dia beribadah. Sekarang beribadahlah atau sembahlah. Caranya gimana tadi? Ya-nya dihilangkan, berarti ain, ba, sama dal. Ainnya sukun, ba-nya doma. Yang tadinya doma ini diganti dengan sukun. Bisa dibaca nggak? Nggak bisa, ditambahi apa? Hamzah wasol. Hamzah wasol. 1, 2, 3. Huruf ketiganya doma, maka ini doma. Apa bacaannya? Ubud. Apa artinya? Beribadahlah kamu, sembahlah kamu. Gitu. Sekarang beribadahlah kalian. Nah, tinggal ditambahi apa? Wawu dan alif. Karena wawunya sudah sukun, maka dalnya dihidupkan. Nah, dalnya menjadi apa bacaannya? Ubudu. Nah, sekarang bentuk fi'il madhi dari kalimat ya'budu apa? Nah, ya-nya dihilangkan menjadi ain, ba, sama dal. Fi'il madhi itu huruf pertama fathah, huruf ketiga fathah. Tinggal permasalahannya abada, abida, atau abuda. Abada. Taunya dari mana? Ya, enaknya, enaknya abada, Pak. Nah, sekarang abada, dia beribadah atau dia telah beribadah. Mereka telah beribadah. Ditambahi apa? Wawu dan ditambahi wawu dan alif. Wawu, alif. Gitu ya. Karena wawunya sukun, maka yang tadinya fathah ini diganti apa? Diganti domah. Apa bunyinya? Abadu. Nah, abadu dia berakhiran wawu alif. U'budu berakhiran wawu alif. Kalau yang u'budu namanya amr, kalau abadu namanya madhi. Ya, namanya madhi. Abadu mereka telah beribadah, u'budu beribadahlah kalian. Nah, ini fi'il apa namanya? Fi'il madhi mudhari, ya, mudhari kemudian amr, ketiganya berkaitan. Nah, sekarang misalnya kalimat abadu, ya, yang ini coba ditasrif ke bawah. Berarti mulai dari apa? Masih ingat nggak? Huwahumahumnya, huwahumahum. Ya, oke, buka contekan lagi ah. Abada, abada, abadu, abadat, abadata, abadna, abatta, abattuma, abattum, abatti, abattuma, abattunna, abattu, abadna. Begitu nah langsung kenceng banget. Itu. Yuk kembali lagi yang tadi. Nattabi'u fi'il apa? Nattabi'u karena dia berakhiran doma maka dinamakan fi'il mudhari. Karena fi'il madhi itu diakhiri dengan fathah, mudhari doma, kalau amr apa? Diakhiri dengan sukun. Mudhari. Alfaina madhi, alfaina madhi karena huruf terakhirnya na. Nattabi'u fi'il mudhari, ubahlah menjadi fi'il madhi atau ubahlah menjadi fi'il amr. Fi'il amr dulu deh. Nattabi'u. Caranya sama kayak tadi. Gimana caranya? Contoh misalnya nattabi'u.
nattabi'u, kami mengikuti. Misalnya diganti menjadi ikutilah. Apa? Na-nya dihilangkan karena na ini bermakna kami, huruf mudhari'. Akhirnya ta-ba-a. Ta-nya ada tasdidnya, hurufnya kasroh, terus huruf terakhir disukunkan. Huruf terakhir disukunkan. Nah, kan gini kan Pak? Kalau tidak ada tasdidnya, nggak perlu ditambahi alif. Karena ini ada tasdidnya, berarti seolah-olah huruf pertama itu mati. Maka ditambahi dengan hamzah nih. Bukan alif ya, hamzah. 1, 2, 3. Bukannya ittabi. Ittabi. Ikutilah kamu. Kalau ikutilah kalian, berarti apa? Ittabi'u. Lanjut. Awalau kana sekarang kana fi'il apa? Karena berakhiran fathah maka dia fi'il madhi, fi'il madhi. Ya'kiluna, karena berawalan ya ada wawun nun berarti mudhari'. Sekarang dari ya'kilun ubahlah menjadi fi'il amr. Ya, coba dirubah ya, fi'il amr. Ya'kiluna. Luna, ubahlah menjadi fi'il amr. Ya'kilun, mereka berfikir, menjadi berfikirlah kalian. Ayo, huruf ya-nya salah. Huruf ya-nya dihilangkan. Ya, ukil. Ain. Ya. Terus nonnya dihilangkan ya. Karena wawu terakhir mati, maka ditambahi alif. Apa bacaannya? Belum bisa dibaca. Kalau nggak bisa dibaca, maka ditambahi apa? Hamzah. 1, 2, 3. Huruf ketiganya kasroh. Berarti ikilu. Ngomong i-nya santai aja, kalau terlalu kenceng takut ada yang keluar. Ikilu. Ikilu. Lanjut. Wala yahtaduna, yahtadun fi'il apa? Kenceng salah, mudhari' Pak. Yahtaduna mudhari'. Udah di depan kenceng. Yahtadun fi'il mudhari'. Ubahlah menjadi fi'il amr. Gimana caranya tadi? Buang kemana Pak? Ya, sekarang tulisannya apa tadi? Iya taduna. Ya taduna. Caranya itu boleh wawunon dihilangkan dulu nggak apa-apa. Kan wawunon kan menunjukkan jamak ya Pak. Dihilangkan dulu menjadi ya tadu. Supaya gampang, pokoknya huruf mudhoro'ah Anita itu hamzah, nun, ya, ta. Ya-nya dihilangkan dulu. Caranya dihilangkan. Huruf terakhir disukunkan. Gimana bacaannya? Nggak bisa dibaca. Kasih apa?
1, 2, 3, huruf ketiganya fathah berarti i. Ihtad. Ihtad. Kalau kalian berarti ditambahi apa? Ditambahi wawu alif, betul. Karena wawunya sudah sukun, maka dalnya dihidupkan lagi. Nah, ihtadu. Ya, ihtadu. Terus apa lagi? Waktunya udah habis ya. Terakhir. Yasma'u. Yasma'u, dia mendengar. Mudhari'. Terus dengarlah. Langsung kan? Berarti langsung bisa. Isma. Isma. Dengarlah kalian. Isma'u. Nah, kilun tadi sudah. Terakhir. Kulu. Kulu fi'il apa? Makanlah. Lah itu berarti apa? Amr, perintah. Ubahlah menjadi mudhari', sedang makan atau akan makan. Ya'kulu, betul. Mantap. Ini nanti Pak Rahmat bingung. Apa nih? Kulu. Kalian makanlah. Kalau makanlah kamu, berarti wawu alifnya dihilangkan. Kalau wawu alifnya hilang, berarti huruf terakhir harus disukunkan. Ya, menjadi kul, makanlah kamu. Sekarang dirubah menjadi fi'il mudhari'. Dia sedang makan. Gimana, Pak? Memang kita sudah tahu ya'kulu prosesnya. Ditambahin ya, ya'kulu ditambahi apa? Ditambahi ya. Ditambahi dengan ya. Gini, huruf terakhir didomahkan. Gini bukan? Ini cuma 3 huruf, nanti repot. Padahal ya atau kulu itu aslinya adalah akala. Dirubah menjadi fi'il mudhari' menjadi ya'kulu. Ya, ya'kulu. Maka terus kenapa kok di Al-Qur'an bunyinya kulu, hamzahnya kok hilang gitu kan ya? Ya'kulu. Maksudnya ya'kulu, akala ya'kulu. Terus kemudian dirubah menjadi fi'il amr. Ya-nya dihilangkan. Berarti tinggal apa? Hamzah sukun, kemudian kaf, huruf terakhir disukunkan. Terus bisa dibaca nggak ini? Nggak bisa, berarti ditambahi apa? Ditambahi hamzah. Ditambahi hamzah. Karena huruf ketiganya dhammah berarti ini. Bacanya apa? Ukul. Nah, ketika ada hamzah wasol, hamzah khoto kok berbarengan, maka dua-duanya dihilangkan. Maka berubah menjadi apa? Kul. Jadi di hamzahnya sekalian dibuang semua. Karena ngucapin ukul susah. Kalau kita mah gampang-gampang aja, ukul gampang. Nah, makanya yang dipakai kulnya saja. Yang dipakai kulnya saja. Itu nanti berlaku untuk semua. Semua yang diawali dengan hamzah. Dah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ayat berapa tadi?
sampai ayat 173. Insya Allah nanti kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu nanti